Integritas TWK. Integritas berasal dari bahasa Latin yaitu integer, artinya mempertahankan prinsip, sedangkan bahasa Inggris incorruptibility, artinya prinsip ditambah tidak korupsi, sehingga integritas merupakan nilai-nilai moral. Integritas memiliki makna antara keterpaduan antara prinsip yang ada di dalam dan tindakan yang ada di luar, sehingga memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas memiliki antonim, yaitu hipokrisi atau hipokrit. Integritas berdasarkan para ahli. Yang pertama ada Henry Cole, yang mengartikan integritas adalah kebutuhan dan keefektifan seseorang. Yang kedua dari KBBI, yang mengartikan integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan dalam kesatuan utuh, sehingga timbul kewibawaan dan kejujuran. Integritas menurut Ipo Santoso berarti perkataan ditambah pemikiran ditambah perbuatan yang menghasilkan reputasi dan kepercayaan. Terus selanjutnya integritas berdasarkan Andreas Hareva, yang artinya jujur ditambah komitmen ditambah konsisten. Selanjutnya, integritas berdasarkan Stephen R. Covey. Ucapan sama dengan kenyataan. Integritas berdasarkan Butler dan Cantrell. Integritas adalah reputasi sehingga dapat dipercaya. Integritas menurut Alfred John. Integritas adalah manfaat bagi diri sendiri. Selanjutnya, dari Azyumarzi Azra. Integritas adalah moral yang sempurna. Fungsi integritas yang pertama ada kognitif, artinya kecerdasan moral dan self-insight. Self-insight sendiri adalah self-knowledge, self-reflection. Yang kedua, fungsi integritas adalah afektif. Maksudnya, integritas adalah konsisten and self-regard. Konsisten sendiri adalah hati nurani, sedangkan untuk self-regard adalah harga diri. Asas lex specialis derogate legi generali. Asas ini adalah kekhususan tindak pidana korupsi, sehingga peraturan khusus yang menggantikan peraturan umum. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Starnas PK. Starnas PK adalah suatu kebijakan nasional pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya. Starnas PK memiliki fungsi, yaitu membentuk aksi PK atau aksi pencegahan korupsi. Aksi PK sendiri dibentuk 2 tahun. Sistem Integritas Nasional atau SIN. SIN melibatkan semua pilar penting bangsa untuk memberantas korupsi. Ada 3 pondasi utama. Yang pertama adalah pondasi paling bawah, yang terdiri dari sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua adalah pilarnya atau penyangga. Pilar ini terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Untuk pemerintah sendiri terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan lain-lain. Untuk masyarakat terdiri dari media massa dan WNI. Untuk pelaku usaha terdiri dari perusahaan swasta. Atap yang paling atas adalah hasil akhirnya sehingga terwujudnya integritas nasional. KPK. KPK memiliki tugas yang pertama untuk memberantas korupsi dengan berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang. Selain itu, KPK melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan pada tindak korupsi. KPK memiliki strategi jangka panjang, yaitu membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. Keefektifan tindak korupsi oleh KPK, yaitu melalui OTT atau operasi tangkap tangan. KPK sendiri adalah lembaga independen.
Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan undang-undangan. Peraturan undang-undangan yang terbaru adalah Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. KPK. KPK adalah sebagai pionir atau trigger mechanism dalam pembangunan Sistem Integrasi Nasional atau SIN, sehingga dapat mendorong suatu sebagai stimulus yang merangsang pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien. Pimpinan KPK itu adalah 1 kali masa jabatan per 4 tahun. Pimpinan KPK ada 5. 1 orang sebagai ketua merangkap sebagai anggota, dan 4 orang sebagai wakil ketua yang merangkap sebagai anggota. KPK bertanggung jawab kepada publik, artinya laporannya dapat disampaikan secara berkala kepada Presiden, DPR, dan KPK. Indonesia Corruption Watch atau ICW. ICW adalah lembaga swadaya masyarakat sebagai organisasi di bidang anti korupsi. ICW memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, bersifat independen. Kedua, akuntabilitas atau bertanggung jawab. Ketiga, integritas. Dan yang keempat, profesionalitas. 9 nilai integritas KPK. Yang pertama, berdasarkan aspek nilai. Singkatannya JULID. JU, jujur. LI, disiplin. T, tanggung jawab. Yang kedua, ada aspek etos kerja. Singkatannya SMK. S, sederhana. M, mandiri. Dan K, kerja keras. Yang terakhir ada aspek nilai integritas. Singkatannya BAB. B adalah berani. A, adil. P, peduli. 7 kode etik KPK. Singkatannya adalah kepikir. Ke adalah kepemimpinan. P adalah profesionalitas. P adalah produktivitas. I adalah integritas. K adalah kepemimpinan. I adalah inovasi. R adalah religius. Asas KPK berdasarkan kepentingan umum, yaitu aspiratif yang memberi harapan untuk keberhasilan, akomodatif yang menyesuaikan, dan selektif yang menyeleksi atau menyaring. Asas KPK singkatannya ketebak kepo. KE, kepastian hukum. TEB adalah keterbukaan. AK, akuntabilitas. K, keterbukaan. PO, profesionalitas. H, HAM. Undang-Undang Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang sekarang udah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam UU Tipikor ada yang namanya subjek hukum. Nah, subjek hukum ini terdiri dari orang atau perseorangan. Contohnya kayak pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat, dan pemborong atau ahli bangunan. Untuk subjek hukum Tipikor yang kedua adalah korporasi. Korporasi adalah korporasi di bidang hukum dan non-hukum.
Dalam UU Tipikor ada yang namanya kewenangan proses peradilan dalam pidana korupsi. Yang pertama ada proses penyelidikan dan penyidikan. Proses ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Selanjutnya ada proses penuntutan. Proses penuntutan ini dilaksanakan oleh kejaksaan dan KPK. Terakhir ada proses putusan. Putusan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Masih dengan Undang-Undang Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi. Awalnya, UU Tipikor ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang sekarang udah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam undang-undang tersebut ada yang namanya penerima gratifikasi. Untuk penerima gratifikasi adalah pegawai negeri yang terdiri dari ASN, TNI, Polri, penjabat pusat atau daerah, BUMN atau BUMD, dan menteri. Yang kedua ada penyelenggara negara yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk laporan gratifikasi dapat dilaporkan ke KPK maksimal 30 hari setelah menerima gratifikasi. Zona integritas atau ZI. Zona integritas terdiri dari WBK atau wilayah bebas korupsi dan WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ciri-ciri zona integrasi. Yang pertama, pemerintah yang bersih dan akuntabel. Yang kedua, ada birokrasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, ada pelayanan publik yang berkualitas. Komponen-komponen sistem integritas. Yang pertama ada komponen utama yang terdiri dari kode etik atau pedoman perilaku. Yang kedua ada pengumuman harta kekayaan. Selanjutnya ada kebijakan gratifikasi dan hadiah, pengelolaan akhir masa kerja, saluran pengaduan melalui whistleblower atau website aplikasi pengaduan, pelatihan atau internalisasi integritas, evaluasi eksternal integritas, dan yang terakhir ada pengungkapan isu integritas. Untuk komponen pendukungnya terdiri dari kebijakan rekrutmen dan promosi, pengukuran kinerja, sistem dan kebijakan pengembangan SDM, pengadaan dana, dan kontak yang efisiensi. Komponen-komponen zona integritas. Yang pertama ada komponen pengungkit yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan. Sedangkan untuk komponen hasil yaitu penyelenggara negara yang bersih, bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Gratifikasi yang wajib dilaporkan, yaitu pemberian layanan pada masyarakat, tugas dalam proses penyusunan anggaran, tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi, pelaksanaan perjalanan dinas yang terdiri dari di luar penerimaan yang sah atau resmi dari instansi, proses penerimaan, promosi atau mutasi pegawai, komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Selain itu, ada akibat dari perjanjian kerjasama atau kontrak atau kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang, ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang atau jasa dari penjabat atau pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan. Yang terakhir, ada pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dan atau tugasnya. KKN yang merajalela ditandai dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Nah, praktek KKN yang merajalela ini mengakibatkan munculnya tuntutan-tuntutan reformasi. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menghapuskan dui fungsi ABRI karena ABRI memiliki dua peran di dalam politik dan di dalam militer. 3. Otonomi daerah seluas-luasnya.
4. Supremasi hukum, dan 5. Menciptakan pemerintahan yang bersih KKN. Oleh karena itu, pada pemerintahan selanjutnya, Presiden B.J. Habibie membuat peraturan mengenai tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Dan masa pemerintahan selanjutnya, pada masa Presiden Megawati, membuat Undang-Undang Nomor 210 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Good governance adalah pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai fasilitator. Maksudnya fasilitator ini adalah pemerintah dapat menjembatani berbagai aspek kepentingan untuk mengoptimalkan pembangunan. Good governance ini mencangkup 1. Birokrasi pemerintah, 2. LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dan yang ketiga ada sektor swasta. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini adalah upaya untuk mencapai good governance. Reformasi birokrasi adalah melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintah yang mencangkup kelembagaan dan kultural yang meliputi organisasi, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia.